Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami baru selesai mengikuti Generation Pastor Conference di Singapura. Dan kami tidak menyangka ternyata sangat banyak hamba-hamba Tuhan yang mengikuti dari Indonesia. Sejujurnya awalnya saya ini agak pesimis tentang apa? Bagaimana hal-hal yang mereka sampaikan ini bisa diimplementasikan dan diterapkan dengan kondisi dan situasi setiap kota berbeda. Jadi saya bersama dengan beberapa teman, ada beberapa teman yang juga youth pastor. Mereka semua juga bertanya-tanya dengan pertanyaan yang sama. Bahwa ini kan di Singapura ya. Hal-hal yang dihadapi kan berbeda. Kami belajar di sana bahwa yang pertama bukanlah tentang situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi tidak akan berubah, betul? Tapi Tuhan tetap sama, Tuhan yang penuh kuasa. Dimanapun dia akan bekerja dengan kuasa yang sama. Amin. Kami sangat diberkati di sana. Gereja mereka Bapak Ibu Saudara sangat berfokus di dalam pelayanan anak-anak muda. Dan mereka memperlengkapi anak-anak muda ini digembalakan dan dimuridkan, diberi fasilitas, diajak, diberi kesempatan untuk bersuara, diberi kesempatan untuk tergabung, terlibat di dalam seluruh pelayanan. Jadi luar biasa, bahkan kepemimpinan yang mereka kerjakan di gerejanya itu ada 6 generasi dan mereka semua ke-6 generasi ini masih pelayanan sama-sama. Bukan berarti wah yang tua sudah waktunya pensiun, enggak. Yang sudah tua Bapak Ibu Saudara, mereka masih di sana. Yang muda-muda tapi juga diajak untuk ayo kamu ini jadi pemimpin mulai hari ini. Bukan nanti ya, tunggu kamu sudah cukup umur. Enggak, ternyata mereka mendidik sedemikian rupa, menggembalakan dan memuridkan anak-anak muda ini. Luar biasa sekali bagaimana kita belajar di sana bahwa ternyata bisa diterapkan dengan cara-cara yang mereka ajarkan dan mereka lakukan karena anak-anak muda ini memiliki sangat banyak potensi. Dan salah satu hal yang saya sangat diberkati, kita akan belajar sama-sama yaitu highest calling, dipanggil untuk hidup bagi kerajaan Allah. Panggilan tertinggi orang percaya bukan pertama-tama tentang melakukan sesuatu yang besar bagi Tuhan. Tapi panggilan tertinggi ini dimulai dengan mengenal dari Sang Gembala, mendengar suaranya dan mengikuti dia. Jadi seringkali ini seperti yang diterapkan di sana. Seringkali memang anak-anak muda itu dipancing dengan, yuk kamu rindu pelayanan enggak? Kayak gitu. Tapi di sana yang mereka terapkan bukan pelayanannya, tapi kamu rindu belajar enggak? Ketika anak-anak muda ini pengen belajar, ada yang pengen belajar musik, ada yang pengen belajar multimedia, tanpa embel-embel, kamu pelayanan ya. Tapi apa? Dibuka dulu dengan pintu bahwa yang itu tadi, bukan melakukan sesuatu yang besar bagi Tuhan. Tapi dibuka dulu dengan apa? Ayo belajar, ayo. Akhirnya anak-anak muda ini mereka tertarik untuk belajar. Nah, di dalam pembelajarannya itu diberikan
pemuritan. Yang akhirnya mereka diajak, goalnya baru di akhir, yuk kalau kamu sudah siap baru pelayanan. Jangan sampai kebalik. Berapa banyak yang, ayo pelayanan. Belum tentu ikut ibadah youth. Belum tentu ikut ibadah Joel Ministry. Terus pelayanan dapat firman dari mana? Dapat makanan dari mana? Kan kayak gitu. Dapat bimbingan dari mana? Jangan sampai kita kebalik. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Highest calling selalu berawal dari sang gembala. Yohanes 10 ayat 11 berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, ini sesuatu yang menjadi pegangan kita. Bahwa kita punya gembala yang baik. Dan ini adalah kabar baik bagi setiap kita. Karena apa? Karena Yesus sang gembala yang datang dan mencari domba-dombanya. Bukan kita yang dari awal mencari Tuhan, tapi Tuhan sudah terlebih dahulu mencari dombanya supaya tidak ada yang hilang. Dari 100 kalau ada satu yang hilang, dia tinggalkan yang 99 dan dia kejar yang satu. Dia mengenal kita, dia memanggil kita, dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi domba-dombanya. Nah, bagaimana kita meresponi panggilan dari sang gembala? Next. Yang pertama, mari kita kembali menjadi murid dan menjadi domba. Nah ini, murid akan selalu menjadi murid. Dan domba akan selalu menjadi domba. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Tidak memandang usia Bapak Ibu Saudara. Tidak memandang pelayanan Bapak Ibu Saudara. Tidak memandang berapa lama Bapak Ibu Saudara sudah menjadi Kristen. Tidak memandang berapa lama Bapak Ibu Saudara sudah melayani Tuhan. Kita akan tetap terus menjadi murid dan kita akan tetap terus menjadi domba. Bahkan saya bilang, para pemimpin di tempat ini, tetaplah murid, tetaplah domba. Butuh dimuridkan terus, butuh. Butuh dibimbing terus, butuh. Butuh digembalakan, butuh. Karena apa? Hati murid, hati domba. Itu harus kita miliki. Terus mau belajar, terus mau belajar. Kami pergi ke sana, ke Singapura Bapak Ibu Saudara, dan banyak sekali ketemu dengan hamba-hamba Tuhan dari Indonesia. Mereka juga beberapa youth pastor, mereka share, mereka cerita, kami rindu untuk belajar sangat banyak dari mereka. Dan kami berkata, Tuhan berikan aku hati sebagai murid. Supaya apa? Supaya ketika ada firman disampaikan, pengajaran disampaikan, ada kerendahan hati. Jadi berkat itu masuk terserap. Paham Bapak Ibu Saudara? Kalau kita merasa bahwa, aku sudah tahu. Aku sudah paham. Ya, coba bayangkan, satu gedung isinya 800 orang, hamba Tuhan semua. Ada yang dari Eropa, banyak sekali yang dari Eropa, yang dari Asia juga banyak. Buat apa kalau datang semua ke tempat itu tanpa hati seorang murid? Apa yang bisa mereka bawa dan mereka ambil untuk dibawa pulang? Tidak akan ada. Tapi hari itu kita semua datang dan kita berkata bahwa Tuhan, aku mau kembali menjadi murid. Aku kembali mau belajar. Nah, ini hati yang Tuhan cari. Seperti domba dan seperti murid. Oke, memiliki karakter domba. Yang pertama adalah mendengar dan mengenal suara gembala. Lalu mengikuti pimpinan gembala, tidak berjalan sendiri.
yang lalu saya ceritakan, wah kalau kita ini seperti anak yang lagi belajar berjalan. Kalau kita pegangan sama Tuhan, wah rasanya aman, tenang. Tapi seringkali banyak hal yang bikin kita ini terdistrak. Kita lihat sesuatu, kita lupa, kita lepaskan Tuhan. Dan kita berjalan ke arah yang lain. Seringkali akhirnya kita terjatuh atau tersandung. Tapi ingat, mengikuti pimpinan gembala supaya apa? Supaya kita tetap di jalan yang benar. Dan domba bergantung kepada gembalanya. Dikatakan di Mazmur ini kan, Tuhan membawa ke air yang tenang, Tuhan membawa ke rumput yang hijau. Tapi seringkali kita ini jadi domba-domba yang bandel. Siapa Bapak Ibu Saudara yang pernah menjadi domba yang bandel? Saya pernah. Sudah tahu harusnya ikut Tuhan supaya dibawa ke rumput yang hijau, dibawa ke air yang tenang, tapi dolan karepe dewe. Harusnya rumput hijau jadinya rumput semak belukar. Harusnya air yang tenang jadinya air yang deras. Ya, bahasa Jawane kentir, ya kan? Sangat mudah terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kembali lagi, dia adalah gembala. Tapi kita tidak boleh menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Ya udah gak apa-apa toh aku tak dolan. Nanti kan dicari sama Tuhan. Nanti kan dikejar. Kita tidak boleh menyepelekan dan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Yang berikutnya adalah tulus dan cerdik. Kenapa harus tulus dan cerdik? Bagaimanapun kita adalah domba di tengah serigala. Bagaimanapun kita adalah terang di tengah kegelapan. Kita perlu tulus dan cerdik. Kita harus jadi berkat. Tapi kita juga tidak boleh jatuh ke dalam tipu daya dan muslihat. Yang berikutnya adalah memiliki karakter murid. Murid yang menyangkal diri dan memikul salib. Yang berikutnya, murid yang tinggal di dalam firman. Kenapa kita harus menyangkal diri dan memikul salib, Bapak Ibu Saudara? Ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, ada penyangkalan diri yang harus dilakukan. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Oh, apakah setelah ini Bapak Ibu Saudara pulang semua, oh kan saya berbisnis dan saya berusaha, punya usaha. Apakah saya semua harus jadi hamba Tuhan di tempat ini? Bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi panggilan itu di dalam hatimu. Apapun profesi yang kita kerjakan, tapi hatimu menjawab panggilan Tuhan. Amin. Di situ kita menyangkal diri dan memikul salib. Murid yang mengasihi sesama, dan yang terakhir yang berbuat banyak buah bagi kemuliaan Bapa. Saya sangat diberkati hari Sabtu kemarin oleh berbagi makan gratis. Saya sudah lama sebenarnya menghubungi tim multimedia. Ayo kapan tim MM ikut berbagi makan gratis. Kita belajar untuk berbuat sesuatu untuk memiliki buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Betul? Dan tim multimedia ini mereka sudah agak lama melakukan penggembalaan dan pemuritan, ngajarin anak-anak yang usianya masih muda, dan salah satunya adalah ayo diajarin untuk melayani. Jadi BMG yang kemarin ini yang ngantar soto gitu, bocil-bocil gitu ya, yang ngasih kerupuk gitu, anak-anak muda.
Dan itu memang harus diajarkan dan harus dilatih. Satu kali Bapak Ibu Saudara, kemarin PIC-nya Kotomas ini sudah memberikan contoh. Nanti ibaratkan saya ini adalah orang yang mau makan. Dia memberikan contoh alurnya. Wah, ini sini anak-anak suruh memperhatikan. Dia sudah kasih contoh. Oke, saya datang. Mau makan, lapar nih. Gimana? Semua padahal sudah ditaruh pada posisinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Diem semua, bingung. Lah terus piye aku kon mangan opo? Kok meneng kabeh katanya. Bocil-bocil kan masih bingung. Dia lagi ngajarin. Berjalannya waktu, ternyata saya lihat anak-anak ini mau belajar. Nah ini penting. Jadi murid yang saya bilang jadi murid. Ternyata mereka ini mau belajar. Di tengah-tengah, akhirnya orang-orang itu mulai datang. Mereka mulai belajar nih, oh flow-nya. Oh dari sini dipersilahkan duduk. Diambilkan minum, dikasih makanan, diantarkan makanan, sambelnya, kerupuknya, minumannya semua. Satu kali ada satu anak, dia ini membawa 2 soto panas-panas di styrofoam, mangkok styrofoam. Pelan-pelan naik tangga jalan mengantarkan soto. Saya lihat mungkin harapannya adalah ibu-ibu ini yang mau makan akan duduk di meja. Nah, kalau duduk di meja kita akan memberikan soto itu lebih mudah, betul? Karena di atas. Tapi ibu-ibu ini duduk di bawah lesehan. Wah, satu anak ini membawa 2 soto. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tumpleklah sotonya. Yang satu terselamatkan, yang satu tumplek. Anak itu balik lagi. Kau tumpah satu, minta lagi. Oh ya silakan. Ayo diambilin. Teman-temannya, wah bantu bersihkan. Waktu itu saya masih tugas memegang kerupuk Bapak Ibu Saudara. Dan saya akhirnya kan melihat. Karena orangnya belum banyak. Saya melihat kejadian ini. Saya perhatikan. Gak berapa lama. Si anak ini dapat orderan lagi. Suruh nganter lagi. Deg-deganlah dia. Berhasil. Balik lagi. Saya pikir wah ini udah berhasil 1-2 kali. Harusnya dia sudah terbiasa. Enggak Bapak Ibu Saudara, ketika anak ini balik dia bilang apa? Dia cari Kotomas, kok aku bisa gak gantian? Aku gak mau yang nganter soto. Nah di situ baru saya lihat. Saya datangi anak ini dan saya bilang, kenapa? Kamu takut tumpah lagi ya? Tadi tumpah ya? Iya Eko, udah enggak apa-apa. Jangan menyerah karena hanya kamu gagal sekali. Ayo belajar. Inilah namanya menjadi murid. Akhirnya apa? Diambilkan nampan. Nah kamu nanti kalau bawa pakai nampan. Supaya kamu lebih aman. Tanganmu gak kepanasan, gak tumpah, gak kena orang. Dan akhirnya dia menyelesaikan tugasnya sampai habis. Loh, sampai selesai semua dia tetap tidak minta digantiin sama orang lain. Sama Bapak Ibu Saudara. Kita ini mau jadi murid. Butuh ketekunan. Gagal pasti gagal. Tapi orang benar gagal bangkit 7 kali. Sama bocah ini waktu itu dia gagal tapi dia belajar. Kita rindu hati sebagai murid supaya apa?
supaya kita ini bisa berbuah dan buahnya dinikmati oleh orang banyak dan kita kerjakan itu bagi kemuliaan Bapa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya cerita ini bukan berarti hanya bisa kita lakukan dengan berbagai makan gratis, enggak. Buah kita bisa dinikmati dalam berbagai macam sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Yang berikutnya, apa saja yang menjadi penghalang ketika kita ini mendengar panggilan dari hati kita menolak, tidak menyukainya, maka kita akan sangat susah untuk mengerti bahwa ini adalah suara dan panggilan dari gembala. Yang berikutnya adalah bebal. Nah, ini berbahaya karena tahu kebenaran tetapi tidak mau berubah. Amsal 17 ayat 10 berkata, teguran tidak masuk ke hati orang bebal. Nah, ayatnya berkata, suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Seringkali Bapak Ibu Saudara kita sudah tahu kebenaran, tapi kita jatuh lagi ke lubang yang sama, jatuh lagi ke lubang yang sama. Yang berikutnya terlalu banyak suara lain sehingga kita ini nggak bisa mendengar suara gembala. Ada suara dunia yang lebih keras, suara ketakutan yang lebih keras, kekhawatiran yang lebih keras. Membuat kita ini nggak bisa mendengarkan suara dari gembala. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ketika kita mengenal, maka suara asing kita akan bisa bedakan. Yang berikutnya adalah yang menghalangi kita memiliki hati seorang murid. Nah, ini yang tadi. Yang pertama adalah kesombongan. Saya sudah tahu. Saya merasakan Bapak Ibu Saudara, ketika kami datang ke conference itu, saya kaget, hamba Tuhan besar. Kalau semua datang dengan sikap hati, saya sudah tahu. Pasti tidak akan membawa apapun ketika pulang. Dan itulah dimana kita harus belajar. Punya hati seorang murid. Yang menghalangi yang berikutnya adalah kebebalan, kekerasan hati, kenyamanan, keterikatan dunia, takut kepada manusia atau lebih peduli kepada suara manusia, kepahitan, tidak mau percaya, ketidaktaatan. Nah, ketidaktaatan adalah saya mau Yesus, tapi saya tetap mau menjadi Tuhan atas hidup saya. Aku harus tetap ambil pegang kontrol atas segalanya. Tapi saya mau Yesus, tapi saya tidak mau taat. Jadi penghalang kita tidak bisa memiliki hati seorang murid. Oke, kita masuk kepada poin yang berikutnya. Ini adalah mengenai highest calling. Next. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang kita harus sama-sama belajar pada malam hari ini tentang hati dan pola pikir dalam pemuritan. Kita belajar dari kisah anak bungsu, yang mana ternyata anak bungsu ini sebelum dia mengalami segala sesuatunya, rupanya cara berpikir dan hatinya adalah berikanlah kepadaku. Atau bahasa Inggrisnya adalah give me. Lukas 15 ayat 11 sampai 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Orang yang berfokus pada apa yang bisa mereka dapatkan belum siap untuk dimuridkan. Waktu itu anak bungsu fokusnya adalah dirinya sendiri.
Jadi dia berfokus dan dia berkata kepada bapaknya, "Bapak, give me. Berikan buat aku, berikan buat aku." Sikap hati dan pola pikirnya masih berfokus apa yang bisa didapatkan, apa yang bisa diterima. Berikan, give me, give me. Tapi setelah si anak bungsu ini memperoleh segalanya dan mengalami kehancurannya dan berbalik kepada Bapa, sikap hatinya berubah. Lukas 15 ayat 18 sampai 19. Sikap hatinya yang tadinya berikan kepadaku dan berubah menjadi jadikanlah aku. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang hamba upahan Bapa. Pemuritan yang sejati terjadi ketika seseorang memiliki hati seorang hamba. Atau berkata, jadikanlah aku sebagai salah seorang hamba upahan. Jadi yang tadinya kita seperti anak bungsu yang berkata bahwa berikanlah aku. Tapi Tuhan rindukan kita punya hati yang berkata, Tuhan jadikanlah aku muridmu. Make me. Yang tadinya give me. Kita berubah menjadi make me. Tuhan jadikan aku hambamu. Jadikan aku muridmu. Jadikan aku dombamu. Next. Nah ini dia gambarnya. Membangun kerajaan Allah. Ini yang tadi ada 3. Yang pertama adalah bread atau roti yang berfokus kepada kelangsungan hidup. Yang kedua adalah blessing atau berkat yang berfokus kepada kesuksesan. Dan yang ketiga adalah build atau membangun kerajaannya yang fokusnya adalah makna hidup. Kita dimulai dari Kristen, waktu kita pertama jadi Kristen, kita belajar, kita pengen apa? Kita butuh sesuatu yang penting, oh Tuhan aku cari roti. Supaya aku bisa bertahan hidup, supaya aku bisa berlangsung kehidupanku. Tapi gereja ada untuk membangun jemaat. Supaya next level. Dari cuman give me, Tuhan berikan aku. Ini yang aku butuhkan. Lalu yang berikutnya blessing, kita mengenal bahwa oh Tuhan itu bisa memberikan bukan sekedar roti saja. Tapi Tuhan bisa memberkati dengan berbagai macam cara. Kita mulai mengenal Tuhan, kita mulai melihat bahwa oh, Tuhan bisa memberkati kesehatan, ekonomi, berkat rohani, anointing, pengurapan, semua. Ketika kita mulai mengenal, kita masuk ke next level, kita melihat, oh Tuhan, Engkau bisa memberkati dengan macam-macam sampai aku bisa mendapatkan kesuksesan. Entah itu di dalam pekerjaan, entah itu pelayanan, entah itu di dalam keluarga. Tapi ternyata highest calling, panggilan yang tertinggi Bapak Ibu Saudara, adalah untuk membangun atau build. Di mana kita diajar untuk berfokus dalam mengerjakan, melakukan tadi panggilan-panggilan Tuhan. Sehingga kita bisa membangun kerajaannya dan menjadi berkat. Ini Bapak Ibu Saudara, langkah-langkah menjawab panggilan Tuhan. Yang pertama adalah say yes. Katakan iya dengan kesadaran untuk kita ini mau dimuridkan. Yang tadi, jadikanlah aku. Tuhan jadikanlah aku murid. Pemuridan ini tidak bisa memuridkan atau dimuridkan, tidak bisa dilakukan kalau tanpa kesengajaan. Kalau kita gak mau, gak akan bisa jadi murid. Kalau kita gak mau memuridkan juga gak akan bisa dapat murid. Sedangkan amanat agung berkata, jadikanlah semua bangsa muridku.
Matius 4 ayat 19, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan sudah bilang mari ikutlah aku. Dan dari situ kita melihat bahwa kita harus menjawab, memberikan jawaban. Yang berikutnya say yes, yang kedua adalah surrender atau menyerahkan hidup kita bagi Tuhan. Menjadikan Kristus sebagai pusat. Lukas 9 ayat 23, setiap hari ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Surrender, berserah kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah serve atau melayani dan menghidupi panggilan. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Panggilan setiap kita pasti akan berbeda Bapak Ibu Saudara. Walaupun panggilan secara besar adalah build, membangun kerajaan Allah. Tapi Tuhan mengerti karunia seorang akan yang lain. Talenta seorang akan yang lain. Itu berbeda. Dan di dalam membangun, kalau kita lihat tadi gambarnya, ya kan, tubuh Kristus. Tubuh Kristus bukan berarti kita harus seragam. Kalau semua mau jadi tangan, gak akan ada yang jadi kaki. Tapi kita sama-sama di dalam unity. Kita berkata yes, say yes. Tuhan jadikan aku muridmu. Dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan pakailah hidupku untuk kerajaan-Mu. Panggilannya, the calling starts with a yes, is sustained by surrender and is expressed through service. Artinya panggilannya akan dimulai dari jawaban ya. Dan itu akan sustain, akan bertahan kalau kita berserah sama Tuhan. Dan itu akan diekspresikan melalui pelayanan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu terakhir. Bentuk ekspresi. Pelayanan itu terakhir. Kita rindu melayani, betul. Tapi itu terakhir. Yang pertama adalah penyerahan kepada Tuhan. Menjawab dan menyerahkan kepada Tuhan. Musa dan bangsa Israel. Musa ini sebagai pemimpin, dia idealis karena dia sudah menerima, ya tadi, dia menjawab panggilan Tuhan, walaupun melalui prosesnya, semak berapi, walaupun melalui prosesnya Musa tidak percaya bahwa dia bisa, Musa tidak mampu, tapi akhirnya dia tahu dan dia idealis mengejar freedom atau kemerdekaan. Sedangkan umat Israel mereka baru keluar dari bangsa Mesir, mereka berpikir realistis. Loh Musa, yang benar aja. Kemerdekaan iya sih, tapi makanan dulu dong. Ini lebih mendesak. Tapi Musa memiliki kepemimpinan yang membutuhkan visi yang idealis ketika Musa memimpin orang-orang yang realistis. Nah, kita belajar. Idealis dalam mengikut Yesus, yang pertama, berarti kita rela untuk berkorban. Kalau bahasa lainnya adalah rela membayar harga. Contohnya, bukan apa yang paling nyaman bagi saya, tapi apa yang Yesus kehendaki dari saya. Ini idealis dalam mengikut Yesus yang berarti rela berkorban. Yang berikutnya, idealis yang berikutnya berarti tidak membatasi panggilan Tuhan dengan kemampuan kita. Saat Musa dipanggil Tuhan yang tadi, panggilan Tuhan ini seringkali gak masuk akal. Kalau dari kemampuan kapasitas kita. Tapi yang Tuhan rindu apa? Kita menjawab.
Dan ketika kita menjawab dan berserah, kuasanya yang akan bekerja. Dan dia akan menyertai kita. Idealis berarti tidak menyerah ketika menghadapi kenyataan yang sulit. Satu kali Nehemia melihat tembok Yerusalem yang runtuh, secara realistis Nehemia melihat bahwa wah, ini gak ada harapan. Tapi hari itu dia tidak melihat situasi dan kondisi. Tapi dia tahu bahwa Tuhan beserta dengan dia. Nah, next. Ketika kita menjawab panggilan Tuhan dan kita mengerjakan. Hari-hari ini Tuhan ini sedang bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan sedang memberikan panggilan bagi setiap kita. Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tapi, nah ini seperti Nehemia. Waspada terhadap tipu muslihat dan suara-suara yang lain. Nehemia 6 ayat 3, kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, I am doing a great work and I cannot come down. Dalam bahasa Indonesia, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Kenapa kok Nehemia ngomong kayak gini? Bapak Ibu Saudara tahu? 4 kali Nehemia ini mau dijebak, mau dibunuh oleh musuh-musuhnya. Ketika itu ada Sanbalat, ada Tobia, ada Gesem. Mereka ini tahu bahwa wah, Nehemia lagi membangun tembok. Ketika itu pintu-pintu gerbangnya belum dipasang dan mereka tahu, wah, sebentar lagi selesai. Ini harus digagalkan. Berapa kali Bapak Ibu Saudara kita sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Tapi si jahat tidak akan pernah berhenti seperti musuh-musuh Nehemia ini. Gimana caranya ini? Supaya anak-anak Tuhan di tempat ini turun. Yang tadinya lagi mengerjakan visi Tuhan, turun. Waduh, tipu daya muslihat dilakukan. Kalau kita baca di ayatnya yang kedua, maka Sanbalat dan Gesem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Nehemia tahu bahwa musuh-musuhnya mencoba untuk menjebak dan menjatuhkannya. Tapi hari itu Nehemia berkata, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar karena dia tahu panggilannya. Seberapa penting Bapak Ibu Saudara kita mengerti, mengenal panggilan di hidup kita. Karena ketika kita tahu itu, apapun usaha si jahat yang dia lakukan, kita akan melihat kembali kepada visi Tuhan dan berkata, sorry, aku ini lagi mengerjakan pekerjaan Bapakku. Aku sedang mengerjakan pekerjaan yang besar. Suara-suara apapun itu, bahkan sampai 4 kali, mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Bahkan sampai 5 kali. Mereka mencoba untuk mengajak Nehemia. Nehemia, ayo kumpul. Dijebak. Bapak Ibu Saudara, jebakan si jahat tidak akan pernah berhenti. Tapi bukan berarti kita harus berfokus kepada itu. Fokus kita bukan lagi kepada jebakannya. Tapi fokus kita kepada suara gembala yang memanggil kita. Next, yang terakhir. Highest calling is not just about being full time, it is about living full hearted for the Lord. Ini
Saya pengen tulis dalam bahasa Indonesia tapi sangat susah. Jadi saya tulis dalam bahasa Inggris, kalau diartikan adalah panggilan dari Tuhan yang tertinggi. Itu bukan soal menjadi full time yang tadi. Bukan kita semua menjadi pelayan Tuhan. Ada yang dipanggil untuk berbisnis di marketplace. Ada yang dipanggil untuk mempunyai usaha. Ada yang dipanggil berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan masalah kita memberikan waktu atau menjadi full time. Tapi yang Tuhan rindukan apa? Memberikan hatimu sepenuhnya kembali untuk Tuhan. Amin. Malam hari ini yang Tuhan rindukan adalah ayo kembali miliki hati menjadi murid, hati menjadi domba. Seringkali kita ini sudah terlalu nyaman dengan situasi kondisi. Sehingga kita tidak bisa mendengar lagi panggilan dari gembala kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mari kita berdoa, mari kita minta lagi, mari kita jawab lagi panggilannya. Tuhan yang sama, Tuhan yang dulu memanggil murid-muridnya, berkata, jadilah penjala manusia. Mari kembali jadi muridku. Kembali dengarkan suara gembalamu. Kembali tangkap panggilan Tuhan. Kembali masuk kepada rencana Tuhan. Amin. Mari kita berdoa dan kita katakan, kita jawab panggilannya. Ku jawab ya, ya, ya. Tuhan, kami rindu untuk menjawab Ku semua jawab panggilan. ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Bapa, mari bawa kami ke dalam hati yang bertobat. Untuk kami kembali mendengar suaramu, mendengar panggilanmu dan menjawab panggilanmu. Karena kami tahu Tuhan, panggilan yang tertinggi adalah untuk menjawab dan memberikan yang terbaik dari kehidupan kami. Dan ketika kami menjawab panggilan itu Tuhan, Engkau akan kerjakan semua. Baik itu blessing, berkat, baik itu bread atau roti, Tuhan akan cukupkan semuanya. Tuhan akan kerjakan semuanya. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Ketika kami menyerahkan hidup kami menjadi milik-Mu dan Engkau bertanggung jawab atas segalanya. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu untuk menjawab panggilan-Mu. Berikan kami kerendahan hati. Berikan kami hati sebagai domba. Supaya kami mengikuti langkah-langkah-Mu. Mengikuti suara dan panggilan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami katakan biar kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Semua yang mengucap syukur, mari kita katakan amin.